Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Angguneka Pramudita, yang di sini akan memaparkan tugas ujian perbaikan untuk mata kuliah konversi dan scrapping kapal dengan judul Industri Daur Ulang Kapal. Atas nama Angguneka Pramudita dengan NIM 20 200210026 dengan dosen pengampu Pak Ali Azhar STMT. Apa sih definisi dari industri daur ulang kapal? Definisi dari daur ulang kapal sendiri adalah aktivitas pembongkaran kapal secara keseluruhan atau sebagian di fasilitas daur ulang kapal dan mengambil komponen-komponen dan material untuk diproses ulang dan digunakan kembali, sekaligus menangani material yang berbahaya dan material lain, serta merangkum operasi-operasi yang terkait seperti penyimpanan dan penanganan komponen dan material di lokasi, tetapi tidak untuk diproses lebih lanjut atau dibuang di fasilitas terpisah. Di sini ada metode untuk pengolahan lanjutan terhadap material. Yang pertama adalah reuse, yang kedua adalah recycle, yang ketiga adalah disposal. Reuse adalah material dapat digunakan kembali dengan melihat kondisi dan kegunaan yang masih layak. Maintenance sederhana mungkin dibutuhkan. Sedangkan recycle adalah material dapat digunakan kembali apabila dilakukan daur ulang terlebih dahulu. Sedangkan disposal adalah material tidak memiliki nilai ekonomis sehingga hanya perlu dilakukan pembuangan. Komposisi material kapal. Menurut proses breakdown saat pembongkaran, komponen kapal dibedakan dalam 3 kelompok fungsi. Yang pertama, memperoleh pendapatan. Yang kedua, memerlukan tempat khusus atau proses saat dibuang. Yang ketiga, memerlukan tempat pembuangan yang biasa. Material utama bekas kapal. Yang pertama, ferrous dan non-ferrous besi scrap. Yang kedua adalah permesinan. Yang ketiga ialah peralatan elektronik dan listrik. Yang keempat ialah mineral dan plastik. Yang kelima ialah liquid, kimikal, dan gas. Yang keenam adalah mineral perekat dan komposit. Recycle Yard Indonesia. Keberadaan industri penutuhan kapal di Indonesia masih dikategorikan sebagai shipbreaking yard atau tempat dilakukannya pembongkaran dan penutuhan bagian-bagian kapal dengan menggunakan metode batching tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan pekerja. Keberadaan industri penutuhan kapal belum cukup dikenal di Indonesia, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah guna pengembangannya. Indonesia sendiri memiliki 3 industri pemotongan kapal, yaitu Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Cilincing, Jakarta Utara, dan Tanjung Uncang, Batam. Sampai saat ini, industri penutuhan kapal di Indonesia hanya sebatas usaha kecil sebagai penyedia jasa untuk pembongkaran kapal, padahal industri ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan sebagai industri dengan skala nasional. Dampak lingkungan di industri daur ulang kapal. Ship Recycling Yard adalah tempat terjadinya kegiatan proses pembongkaran struktur sebuah kapal usang untuk dipotong-potong atau scrapping atau dibuang disposal. Suatu proses yang dilakukan sebuah ship recycling yard yang mencakup berbagai kegiatan, termasuk mengangkat semua mesin, perlengkapan dan peralatan sehingga bisa dilakukan pemotongan struktur dan badan kapal. Kegiatan tersebut berdampak terhadap lingkungan, baik di darat maupun di udara. Limbah industri galian kapal ternyata termasuk dalam golongan industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Karena dalam kegiatan produksinya, baik reparasi, menghasilkan limbah berupa besi scrap, yaitu pada waktu melakukan pekerjaan di coating dan cutting, minyak atau oil bekas akibat kegiatan pengambilan permesinan kapal, pasir bekas pekerjaan atau sandblasting, dan lain-lain. Dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan akibat pembangunan ship recycling yard apabila tidak dikelola dengan baik ialah sebagai berikut. Yang pertama, polusi perairan oleh zat berbahaya dan racun. Yang kedua, dekontaminasi sedimen dasar oleh racun atau material berbahaya serta minyak yang tadi digunakan. Yang ketiga, rusak atau hilangnya habitat dasar. Yang keempat, kerusakan ekologi laut dan pesisir. Yang kelima, erosi pantai.
Yang keenam, pembuangan limbah. Yang ketujuh, kebocoran dan ketumpahan minyak. Yang kedelapan, emisi material berbahaya. Yang kesembilan, polusi udara. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.